Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan saya Sandi Nagaring. Dan ini merupakan kali keempat saya menjelaskan tentang mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama saya telah menjelaskan tentang BEP atau Break Even Point. Kemudian yang kedua saya juga telah menjelaskan tentang EOQ atau Economic Order Quantity. Kemudian terakhir kemarin saya telah menjelaskan tentang NPV atau Net Present Value. Dan hari ini kembali saya akan membagi informasi atau pengetahuan kepada teman-teman tentang IRR atau Internal Rate of Return. Selamat menyaksikan. Semoga apa yang akan saya bagikan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Shalom. Internal Rate of Return disingkat IRR yang merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Suatu proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya rate of return lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain. Oke teman-teman, saat ini kita akan masuk pada penjelasan untuk mencari IRR atau Internal Rate of Return. Dan di sini sudah ada beberapa bagian yang telah diketahui. Namun sebelumnya saya akan memberitahu bahwa di sini terdiri dari 5 tabel. Untuk tabel yang pertama terdiri dari 5 kolom maksudnya. Untuk kolom yang pertama terdiri dari kolom year atau tahun. Kemudian yang kedua cash out. Kemudian yang ketiga cash in. Kemudian yang keempat net cash flow. Dan yang kelima discounted cash flow. Untuk year sendiri atau tahun, ini merupakan tahun yang akan kita cari IRR-nya, yaitu 5 tahun berturut-turut. Kemudian untuk cash out sendiri merupakan pengeluaran-pengeluaran. Dan untuk tahun ke-0 yaitu sebesar Rp133.630.000. Ini dikeluarkan contohnya untuk membeli peralatan, mesin, dan bahan-bahan lainnya untuk menopang usaha atau bisnis kita. Kemudian untuk cash out di tahun yang pertama sampai dengan tahun yang kelima, ini didapat dari hasil pada tabel amortisasi atau arus kembang. Dan ini seperti yang kita tahu bahwa untuk di tabel amortisasi itu terdiri dari pinjaman, kemudian ada juga suku bunga, kemudian ada angsuran pokok. Dan di cash out ini untuk 5 tahun berturut-turut kita mengambil angsuran pokoknya. Jadi untuk angsuran pokok tahun pertama itu diletakkan pada kolom cash out sebesar Rp7.261.565. Tahun yang kedua Rp8.713.878. Tahun yang ketiga Rp10.456.653. Tahun yang keempat Rp12.547.984. Dan tahun yang kelima atau tahun yang terakhir sebesar Rp15.057.581. Kemudian kita akan masuk pada kolom cash in. Untuk kolom cash in terdiri 2 bagian, yaitu net profit dan depresiasi. Untuk net profit sendiri merupakan laba bersih yang kita dapat dari hasil penjualan. Sementara untuk depresiasi yaitu merupakan penyusutan yang terjadi. Dan untuk cash in sendiri bagian net profitnya tahun pertama sebesar Rp31.760.795. Tahun yang kedua Rp31.280.213. Tahun yang ketiga Rp34.746.782. Tahun yang keempat Rp45.306.508. Dan tahun yang kelima atau tahun yang terakhir yaitu Rp51.839.079. Sementara untuk depresiasi dari tahun yang pertama sampai dengan tahun yang kelima yaitu sebesar Rp9.900.000. Jadi untuk depresiasi dari tahun pertama sampai dengan tahun yang kelima sama, yaitu Rp9.900.000. Selanjutnya kita akan masuk pada net cash flow.
Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk mencari net cash flow itu sendiri, itu merupakan hasil dari pengurangan cash in dikurang dengan cash out. Untuk cash in sendiri yaitu net profit ditambah dengan depresiasi. Jadi untuk mencari net cash flow, net profit ditambah depresiasi, dalam hal ini cash in, dikurang dengan cash out. Kita akan mulai untuk tahun yang ke-0. Karena net profit dan depresiasi yaitu 0, maka jika dikurangkan dengan cash out, maka hasilnya tetap yaitu 133.630.000, namun hasilnya adalah min. Jadi untuk tahun yang ke-0 hasilnya adalah min 133.630.000 rupiah. Dan untuk tahun yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima kita akan mencari hasilnya, yaitu untuk tahun yang pertama net profit ditambah dengan depresiasi dikurang dengan cash out, maka hasilnya adalah 16.399.230 rupiah. Dan hal yang sama kita lakukan untuk tahun yang kedua, yaitu net profit ditambah depresiasi dikurang dengan cash out, yaitu 31.213.213 rupiah ditambah dengan 9.900.000 rupiah dan dikurang dengan 8.713.878 rupiah. Hasilnya adalah 32.466.335 rupiah. Selanjutnya untuk tahun yang ketiga sama juga 34.746.782 rupiah ditambah dengan 9.900.000 rupiah dikurangkan dengan 10.456.653 rupiah dan hasilnya adalah 34.190.129 rupiah. Dan hal yang sama pun kita lakukan pada tahun yang keempat dan tahun yang kelima, sehingga masing-masing mendapatkan untuk tahun yang keempat 42.658.524, sedangkan untuk tahun yang kelima 46.681.498 rupiah. Dan selanjutnya kita akan masuk pada discounted cash flow, dan ada dua bagian yang akan kita cari, yaitu dengan menggunakan angka 20% dan 28%. Dan untuk menghitungnya ada rumus, dan saat ini kita akan langsung menghitungnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada perhitungan discounted cash flow atau DCF. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa untuk mencari discounted cash flow ini ada rumus, yaitu DCFN sama dengan 1/1 tambah I pangkat N kali NCFN. Untuk N sendiri merupakan tahun, sementara untuk I adalah inflasi atau diskon atau perubahan atau pertumbuhan yang akan terjadi di beberapa tahun yang akan datang. Dan sebelum kita lebih jauh untuk mengetahui hasil perhitungan untuk mencari discounted cash flow, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sebenarnya itu DCF. Discounted cash flow atau biasa disingkat DCF adalah salah satu metode untuk menghitung prospek pertumbuhan suatu instrumen investasi dalam beberapa waktu ke depan. Konsep DCF sendiri ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika Anda menginvestasikan sejumlah dana, maka dana tersebut akan tumbuh sebesar sekian persen atau mungkin sekian kali lipat setelah beberapa waktu tertentu. Disebut DCF atau discounted cash flow atau arus kas yang terdiskon, karena cara menghitungnya adalah dengan mengestimasikan arus dana di masa mendatang untuk kemudian di-cut dan menghasilkan nilai dana tersebut pada masa kini. Biasanya seorang investor ingin mengetahui bahwa jika dia ingin menginvestasikan sejumlah dana pada suatu instrumen investasi tertentu, maka setelah kurun waktu tertentu atau misalnya setahun, dana tersebut akan tumbuh menjadi beberapa. Untuk menghitungnya, maka digunakanlah DCF.
Oke, kita akan masuk pada perhitungan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa memiliki rumus, dan kita akan masuk pada perhitungan untuk tahun pertama, yaitu DCF 1 sama dengan 1/1 tambah 0,2. Jadi saat ini kita akan mencari untuk diskontit 20% dulu. Maka untuk 20% ini merupakan 0,2. Jadi 1/1 tambah 0,2 pangkat 1 dikali dengan net cash flow-nya untuk tahun pertama, yaitu seperti yang sudah kita lihat di tabel, 16.399.230.000. Maka hasilnya adalah 13.666.024 rupiah. Selanjutnya kita akan masuk pada DCF ke tahun kedua. Sama seperti yang di atas, yaitu 1/1 tambah 0,2 di pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 1/1,44. Dari mana ini 1,44? 1,44 ini merupakan hasil pangkat dari 0,2 di pangkat 2. Sehingga mendapatkan 1,44. Sehingga 1 dibagi 1,44 dikali dengan 32.466.335 yang merupakan net cash flow tahun kedua, maka hasilnya adalah 22.546.065 rupiah. Selanjutnya kita akan masuk pada DCF ketiga atau tahun ketiga, yaitu 1 dibagi 1 tambah 0,2 di pangkat 3 sama dengan 1/1,728. Seperti yang di atas bahwa 1,728 merupakan hasil pangkat dari 0,2 di pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan 34.190.129 yang merupakan net cash flow tahun yang ketiga. Maka hasilnya adalah 19.785.954 rupiah. Selanjutnya kita akan masuk pada DCF keempat atau tahun keempat. Sama juga 1 dibagi 1 tambah 0,2 di pangkat 4 sama dengan 1/3,84. Untuk 3,84 merupakan hasil dari perhitungan 0,2 di pangkat 4. Sehingga 1 dibagi 3,84 dikali dengan 42.658.524 yang merupakan net cash flow tahun keempat. Maka hasilnya adalah 11.108.990 rupiah. Dan selanjutnya untuk tahun terakhir atau tahun yang kelima, DCF kelima sama dengan 1/1 tambah 0,2 pangkat 5 sama dengan 1/4,128. 4,128 sendiri merupakan hasil pangkat dari 0,2 di pangkat 5. Sehingga 1 dibagi 4,128 dikali dengan 46.681.498 yang merupakan net cash flow tahun yang terakhir atau tahun yang kelima. Maka hasilnya adalah 11.308.502. Jadi kita sudah mendapatkan untuk discounted cash flow dengan diskon 20%. Selanjutnya kita akan masuk pada perhitungan discounted cash flow untuk 28%. Dan untuk menghemat waktu saya sudah menjumlahkannya, dan saat ini saya akan menjelaskan bahwa untuk rumus juga sama dengan yang kita lakukan di awal untuk 20%. Tapi kali ini kita akan menggunakan angka 28%. Maka kita akan mulai untuk DCF tahun pertama sama dengan 1 dibagi 1 tambah 0,28 yang merupakan hasil dari 28%, yaitu 0,28 di pangkat 1 dikali dengan 16.399.230 yang juga merupakan net cash flow untuk tahun yang pertama. Maka hasilnya adalah 12.765.023 rupiah. Selanjutnya untuk DCF kedua atau tahun kedua, 1 dibagi 1 tambah 0,28 di pangkat 2, maka hasilnya sama dengan 1/1,6384. Untuk 1,6384 ini merupakan hasil pangkat dari 0,28 di pangkat 2. Sehingga dikalikan dengan 32.466.335 sebagai net cash flow untuk tahun yang kedua, maka hasilnya adalah 19.815.878 rupiah. Selanjutnya untuk DCF ketiga atau tahun yang ketiga,
1 dibahagi 1 tambah 0,28 di pangkat 3 sama dengan 1 per 2,097. Untuk 2,097 ini sama seperti di atas, merupakan hasil pangkat dari 0,28 di pangkat 3, kemudian dikalikan dengan 34.190.129 yang merupakan net cash flow untuk tahun yang ketiga, maka hasilnya adalah 16.303.123 rupiah. Selanjutnya untuk DCF keempat atau tahun yang keempat, 1 dibahagi 1 tambah 0,28 di pangkat 4 sama dengan 1 per 2,684. Untuk 2,684 ini merupakan hasil pangkat dari 0,28 di pangkat 4. Sehingga dikalikan dengan 42.658.524 sebagai net cash flow untuk tahun yang keempat, maka hasilnya adalah 15.891.538. Dan untuk DCF kelima atau tahun yang kelima yang merupakan tahun terakhir, yaitu 1 dibagi 1 tambah 0,28 di pangkat 5 sama dengan 1 per 3,435. Untuk 3,435 ini merupakan hasil pangkat dari 0,28 di pangkat 5. Kemudian dikalikan dengan 46.681.498 yang merupakan net cash flow untuk tahun yang kelima atau tahun yang terakhir, maka jumlahnya adalah 13.589.955 rupiah. Dan saat ini kita sudah mendapatkan untuk diskon cash flow dengan 28%. Oke teman-teman, setelah kita telah melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus untuk mencari discounted cash flow, dan saat ini kita sudah mendapatkan angka-angkanya dan kita masukkan dalam tabel. Untuk discounted cash flow 20%, tahun yang ke-0 min 133.630.000, tahun yang pertama 12.666.024, tahun yang ketiga 22.546.065, tahun yang ketiga 19.785.954, tahun yang keempat 11.108.990, dan tahun yang kelima 11.308.502. Untuk 28%, tahun yang ke-0 sama min 133.630.000. Untuk tahun yang kedua 12.765.023. Tahun yang kedua 19.815.878. Tahun yang ketiga 16.303.123. Tahun yang keempat 15.891.538. Dan tahun yang keempat 15.891.538. Tahun yang kelima 13.589.955. Dan untuk mencari totalnya maka kita akan menjumlahkan untuk 20%, jadi min 133.630.000 ditambah dengan discounted cash flow untuk tahun pertama, kedua, ketiga sampai dengan tahun kelima untuk 20%, hasilnya adalah min 56.214.465. Sementara untuk di 28% hasilnya adalah min 55.264.438 rupiah. Oke, dan selanjutnya ketika kita telah mendapatkan discounted cash flow untuk 20% dan 28% dan kita telah mentotalkan hasilnya, maka saat ini kita akan masuk pada pencarian IRR. Dan untuk mencari IRR atau Internal Rate of Return, ada rumusnya, yaitu IRR sama dengan 20% ditambah dalam kurung total DCF 20% dibahagi dengan total DCF 20% dikurang total DCF 28% dikali dengan 28% dikurang dengan 20%. Kita akan masuk pada pencarian, yaitu IRR sama dengan 20%
ditambah dengan untuk total DCV 20%-nya adalah min 56.214.465. Sementara untuk total DCF 20% juga akan kita tulis pada bagian bawah, yaitu sama min 56.214.465 dikurang dengan total DCF 28%, yaitu min 55.264.438 dan dikali dengan 8%. 8% ini dapat dari pengurangan 28% dikurang dengan 20%. Selanjutnya IRR 0,2 yaitu 20% sama dengan 0,2 ditambah dengan min 56.214.465 dibahagi dengan hasil pengurangan antara total DCF 20% dan total DCF 28%, hasilnya adalah min 950.027 rupiah dikali dengan 0,08 yang merupakan hasil dari 8%. IRR sama dengan 0,2 ditambah dengan hasil pembagian dari min 56.214.465 dibahagi dengan min 950.027 rupiah, maka hasilnya adalah 59,171. Sehingga 0,2 ditambah dengan 59,171 dikali dengan 0,08 hasilnya adalah 4,9%. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa perusahaan ini bagus atau mengalami keuntungan? Yaitu kita akan membandingkan dengan MARR, dan berdasarkan soal MARR-nya itu adalah 24%. Perlu diketahui bahwa MARR adalah tingkat suku bunga pengembalian minimum yang menarik, di mana tingkat suku bunga tersebut akan dijadikan dasar atau indikator keputusan manajemen sehubungan dengan pemilihan alternatif biaya. Sehingga dapat dilihat bahwa hasil yang kita dapat untuk IRR adalah 4,9, yaitu di bawah dari MARR. Sehingga di sini perusahaan dinyatakan tidak bagus atau tidak baik karena tidak mengalami keuntungan. Terima kasih. Demikianlah penjelasan saya tentang IRR atau Internal Rate of Return. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi itu dapat dimengerti dan dapat berguna untuk teman-teman semua di kemudian hari. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Bye.